Ya, pemirsa, jalan ini putus total dihantam banjir bandang susulan sejak Jumat dini hari lalu. Lambatnya penanganan antisipasi banjir bandang susulan ini oleh pemerintah Kota Padang membuat warga makin cemas. Apalagi sejak kejadian banjir bandang pertama pada 25 November 2025 lalu, tak ada posko terpadu di Batu Busua untuk warga mencari informasi dan melaporkan kejadian darurat. Warga meminta alat berat segera dikerahkan untuk membuat jalan darurat untuk bisa beraktivitas. Sebenarnya kan terban ini kan bisa ada eskavator, mungkin seperti jalan masuk di Batu Busuk itu kan juga eskavator yang mainkan. Nah, dan banjir kemarin yang sampai 1 hari lebih juga masih kokoh gitu. Artinya ini kalau bisa dilakukan seperti jalan masuk ke Batu Busuk, saya yakin bisa kok. Itu hanya dilakukan 2 hari oleh eskavator. Begitu putus 1 kali 24 jam aksi jalan dadakan bisa. Nah, kenapa ini tidak bisa yang jalan utama begitu? Saya rasa ini kebijakan yang lebih intensif untuk alat berat saja gitu. Hujan lebat yang terus mengguyur Kabupaten Gayo Lues Aceh kembali menyebabkan tanah longsor yang menutup jalan darurat. Akibatnya akses utama penghubung Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara pun putus total. Inilah detik-detik gunung di wilayah BGD 4, Kampung Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung longsor. Tanah longsor menutup badan jalan darurat penghubung Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Akibatnya puluhan sepeda motor dan mobil terjebak di tengah perjalanan, tepatnya di ruas jalan antara Desa Tetumpun dan Tangsarat, Kecamatan Putri Betung. Kondisi diperparah dengan cuaca yang masih mendung dan berpotensi hujan sehingga rawan longsor susulan. Warga setempat pun berharap pemerintah segera membuka akses yang terputus, mengingat akses ini merupakan urat nadi masyarakat Gayo Lues. Hingga kini sejumlah kendaraan masih tertahan di lokasi longsor dan berharap longsoran segera dibersihkan agar jalur vital bisa dilalui kembali. Dari Kabupaten Gayo Lues Aceh, Dosaino Ariga, Ainus melaporkan. Warga Nagan Raya Aceh dihebohkan munculnya gelembung gas di pinggir sungai pasca banjir bandang melanda wilayah ini. Nah, pemirsa, ini saat dibakar warga, gelembung gas ini mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Pasca banjir bandang melanda Aceh, muncul fenomena gelembung gas di pinggir sungai Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Warga yang berada di lokasi mencoba membakar dengan korek api untuk memastikan gelembung tersebut. Benar saja, api tiba-tiba membesar. Gelembung gas ini muncul sudah 2 hari lalu. Pihak kepolisian telah turun ke lokasi untuk mengamankan titik gelembung gas sehingga tidak didekati oleh warga. Kita akan mendatangkan tim ahli dulu untuk menyelidiki sebenarnya apa ini. Apa benar gas atau jenis apa yang keluar ini. Jadi kita akan turunkan tim berkoordinasi dengan instansi terkait, barangkali SDM. Untuk masyarakat mungkin Pak Bupati yang mendekati atau ada himbauan khusus mungkin? Ya, kita menghimbau supaya masyarakat ya berhati-hati ya, karena kita belum tahu apa sebenarnya ini. Ada sekitar 5 titik gelembung di pinggir sungai tersebut yang sebelumnya terkena banjir bandang pada 26 November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mendatangkan tim ahli untuk menyelidiki dan memastikan gelembung gas tersebut. Warga diminta tidak lagi mendekati lokasi tersebut. Dari Aceh, Absyah Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TNI mendistribusikan dan memasang 3 unit genset di Desa Sikunco, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Hal ini untuk memulihkan pasokan listrik masyarakat pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Bang, 1 orang
Sebanyak 25 personel TNI dari Kodim 0105 Aceh Barat dan Yonif 116 Garda Samudra bersama 5 teknisi PLN dikerahkan untuk memulihkan pasokan listrik di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat. Petugas mendistribusikan generator set atau genset dengan menempuh medan ekstrim selama 3 hari, melewati jalur sungai, perbukitan, serta berjalan kaki. Hal ini harus dilakukan karena akses darat yang terputus total. Meski menghadapi medan licin berlumpur serta hujan, seluruh personel berhasil menuntaskan tugas dengan aman. Pemasangan genset dan instalasi listrik rampung pada Sabtu pukul 19:30 waktu Indonesia Barat dan seluruh unit berfungsi optimal. Terima kasih banyak untuk Bapak Presiden. Masyarakat Desa Sikundo pun menyambut dengan haru dan syukur hadirnya listrik kembali di desa mereka. Sinergi TNI dan PLN jadi wujud nyata kepedulian negara mempercepat pemulihan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca bencana di Sumatera, sejumlah akses terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Biren, Aceh. Ya, relawan kemanusiaan kerahkan ekskavator untuk menghubungkan akses yang terputus. Pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda Sumatera, sejumlah akses terputus di Desa Alwe Kuta menuju Desa Kuala Cerape di Kabupaten Biren, Aceh. Demi pulihkan akses yang terputus, relawan kemanusiaan kerahkan 1 alat berat untuk aktivitas warga bisa kembali pulih. Pasca bencana, bantuan logistik dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan masih minim karena akses pendistribusian masih banyak yang terputus. Sekolah, mau ke Budasa, mau ke masjid. Selain itu, masyarakat yang terdampak juga membutuhkan air bersih karena sumur-sumur warga rusak terendam lumpur. Ini ada 3 daerah yang terputus dan daerah tersebut alhamdulillah akan diuruk dengan tanah, batu, dan pasir. Yang kita sewakan juga 1 alat berat atau ekskavator sehingga mempermudah pekerjaan. Kalau jalan ini terhubung, maka akan memudahkan akses warga untuk mendapatkan pendistribusian bantuan. Terima kasih kepada relawan kami yang telah membantu kami membawa ekskavator untuk membuat jalan alternatif untuk masyarakat di Desa Alwe Kuta ini bisa ke tempat musala atau pulang ke rumah masing-masing. Relawan kemanusiaan berharap pemulihan akses yang terputus ini bisa menjadi awal masyarakat kembali beraktivitas dan perekonomian warga kembali berputar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tim kesehatan gabungan TNI dan relawan melaksanakan pelayanan medis serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan dipusatkan di posko kesehatan gabungan Kecamatan Mesidah dengan menjangkau sejumlah lokasi terdampak. Tim kesehatan gabungan TNI dan relawan melaksanakan pelayanan medis serta pendampingan psikososial bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan dipusatkan di posko kesehatan gabungan Kecamatan Mesidah dengan menjangkau sejumlah lokasi terdampak diantaranya Desa Pantan Kuli serta Desa Cemparam Lama dan sekitarnya. Kegiatan ini melibatkan 37 personel tim kesehatan gabungan dari tenaga medis kecamatan, bidan desa, perawat puskesmas, tenaga kesehatan TNI, serta dokter dan komunitas relawan. Unsur TNI dan Persit Kartika Chandra Kirana juga turut membantu kelancaran kegiatan ini. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan dan pengobatan kesehatan masyarakat, trauma healing melalui play terapi bagi anak-anak, serta penyaluran bantuan perlengkapan sekolah. Dalam kesempatan tersebut, bantuan perlengkapan sekolah dari PNS Kodam Iskandar Muda juga disalurkan.
Melalui pelayanan ini diharapkan kesehatan masyarakat terdampak dapat terjaga sekaligus membantu pemulihan kondisi psikologis khususnya anak-anak sebagai bagian dari komitmen TNI bersama unsur terkait dalam penanganan bencana. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, tim Liputan Anyus melaporkan. Pasca bencana banjir dan tanah longsor, RSPPN Kemhan dan TNI mendirikan posko kesehatan di Aceh Tamiang, Aceh. Ya, posko kesehatan ini menjadi bukti nyata memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Tim kesehatan RSPPN Kemhan dan TNI berikan layanan kesehatan door-to-door untuk warga Tamiang. Satgas Bencana Alam RSPPN Kemhan menjelaskan bahwa penyakit yang paling banyak ditemukan di lapangan meliputi infeksi saluran pernapasan atas, diare, sakit pinggang, hingga hipertensi. Pendirian posko kesehatan di Aceh Tamiang ini menjadi bukti nyata komitmen RSPPN, Kemhan, dan TNI dalam memberikan pelayanan kesehatan pasca bencana. Penyakit yang paling banyak terjadi itu adalah infeksi saluran pernafasan atas, diare, ada juga beberapa yang sakit pinggang dan juga nyeri lutut. Ini sangat membantu untuk masyarakat sekitar sini ya, untuk mengobati kami yang ada keluhan sakit-sakit lah, yang terkena musibah banjir. Sinergi ini tidak hanya mempercepat pemulihan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan rasa aman di wilayah terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan.